Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran negatif dan peran positif mikrobiologi. Sebelumnya, mikrobiologi merupakan makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Harus menggunakan alat bantu yang berupa mikroskop untuk melihat dan mengamati misalnya mikroorganisme yang dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai berbahaya oleh manusia pada umumnya karena dianggap sebagai penyebab dari berbagai macam penyakit, ternyata juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Mikrobiologi menurut para ahli, mikrobiologi menurut Darwis 1992. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang diklasifikasikan dalam kelas protista yang terdiri dari bakteri, jamur, protozoa, dan ganggang. Selanjutnya, mikroorganisme menurut Van Diaz 1989. Semua mikroorganisme yang tumbuh pada bahan tertentu membutuhkan zat organik untuk pertumbuhan dan proses metabolisme. Mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bahan dapat menyebabkan perubahan komposisi fisik dan kimia seperti perubahan warna, bau, kabut, dan bau asam. Selanjutnya, peran mikroorganisme. Peran mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Mikroorganisme berperan dalam industri makanan dan minuman fermentasi. Mikroorganisme juga secara alamiah mampu mendegradasi senyawa-senyawa toksik dan bahan-bahan senyawa pencemar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dalam bioremediasi. Bioremediasi limbah. Mikroorganisme tersebut merupakan bagian dari kekayaan dan keragaman hayati Indonesia yang dapat diisolasi dari setiap lapisan tanah dan perairan atau laut, bahkan dari berbagai macam limbah industri. Peran mikroorganisme ada yang berperan positif atau peran menguntungkan dan berperan negatif atau merugikan. Untuk peran yang menguntungkan, satu dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, mikroorganisme dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah melalui fiksasi N2, siklus nutrien, dan peternakan hewan menyuburkan tanah dan dapat menjadi sumber nutrisi bagi tumbuhan mikroorganisme tanah yang menghasilkan streptomycin, yaitu bakteri Streptomyces. Pengendalian hama tanaman dengan menggunakan mikroorganisme yang berperan sebagai insektisida, khususnya untuk spesies tertentu, misalnya Bacillus. Spesies tersebut menghasilkan protein kristalin yang mematikan larva Lepidoptera, yaitu larva mengas, kupu-kupu, atau kutu loncat. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan. Salah satu manfaat mikroorganisme dalam bidang kesehatan adalah dalam menghasilkan antibiotika. Bahan antibiotik dibuat dengan bantuan fungi, actinomyces, dan bakteri lain. Antibiotik ini merupakan obat yang paling manjur untuk memerangi infeksi oleh bakteri. Beberapa mikroba menghasilkan metabolik sekunder yang sangat bermanfaat sebagai obat untuk mengendalikan berbagai penyakit infeksi. Sejak dulu dikenal jamur penicillium. Jamur penicillium ini dapat menghasilkan antibiotika penisilin. Selanjutnya, dalam bidang lingkungan dan energi. Mikroorganisme ini banyak dimanfaatkan untuk bahan bakar hayati seperti metanol dan etanol, bioremediasi, dan pertambangan. Selain itu, mikroorganisme yang ada di lingkungan berperan dalam perputaran atau siklus materi dan energi, terutama dalam siklus biogeokimia, dan berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, nama-nama bakteri yang menguntungkan bagi manusia. 1. Bakteri Rhizobium. Bakteri ini berperan dalam mengikat nitrogen pada akar tanaman polong-polongan. Yang selanjutnya, bakteri Escherichia coli. Bakteri ini berperan dalam
proses pembusukan sisa makanan dan membentuk vitamin K serta vitamin B12 yang berada dalam usus besar. Yang ketiga ada bakteri Acetobacter pseudomonas yang berperan dalam pembuatan nacada koko. Yang keempat ada bakteri Pseudomonas sp yang berperan dalam pembuatan vitamin B. Dan selanjutnya ada bakteri Candida krusei yang berperan dalam pembuatan coklat. Selain peran positif, ada pula peran negatif atau peran yang merugikan mikroorganisme bagi manusia, yaitu sebagai penyebab penyakit, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya Streptococcus pneumoniae sebagai penyebab pneumonia dan Corynebacterium diphtheria atau sebagai penyebab penyakit difteri. Yang kedua, sebagai penyebab kebusukan makanan. Beberapa di antara mikroorganisme dapat merubah rasa beserta aroma dari makanan, sehingga dianggap merupakan organisme pembusuk. Dalam pembusukan daging, mikroorganisme yang menghasilkan enzim proteolitik mampu merombak protein-protein. Yang ketiga, sebagai penyebab keracunan makanan, bahwa bakteri penghasil racun atau enterotoksik atau exotoksik dapat mencemari badan air, misalnya Spora Clostridium perfringens. Bakteri tersebut akan mengeluarkan racun, sehingga makanan atau minuman yang mengandung racun dan bila dikonsumsi yang telah dipasteurisasi kemudian terus-menerus disimpan di dalam kaleng pada temperatur kamar mengandung racun yang berasal dari Clostridium botulinum. Racun yang dihasilkan tidak mengganggu alat pencernaan, melainkan mengganggu urat saraf tepi. Yang keempat, dapat menimbulkan pencemaran materi fetal yang masuk ke dalam badan air yang membawa bakteri, misalnya E. coli. Kehadiran bakteri ini dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air oleh materi fekal. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyebab penyakit TBC. Bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit tuberkulosis pada manusia. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Pada manusia, tuberkulosis ekstraparu adalah tuberkulosis yang menyerang organ tubuh selain jaringan paru, misalnya pleura atau selaput paru, selaput otak, selaput jantung, kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain sebagainya. Bakteri ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Bakteri yang dikatakan merugikan karena dapat menyebabkan penyakit, menimbulkan pembusukan, dan merusak tanaman. Nah, itu salah satu dari peran mikroorganisme yang berperan negatif bagi manusia dan mikroorganisme yang berperan positif pada manusia. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya dan segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.